Kadang, tanpa kita sadari, kita sedang memikul sesuatu yang berat, namun tidak terlihat oleh siapapun. Harapan, terutama yang tumbuh dari rasa letih dan kesepian, sering menjadi beban sunyi yang membuat langkah terasa berat. Dan hari ini, aku ingin menyapamu yang sedang berada di titik itu, yang merasa hidup seperti menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu hanya terlalu lama menggenggam sebuah kemungkinan yang kamu yakini akan menyembuhkan luka di dalam diri. Namun perlahan, justru harapan itulah yang membuatmu semakin letih. Seringkali kita membangun sebuah cerita di kepala, sebuah skenario bahagia yang kita letakkan di masa depan, seolah hidup baru akan terasa lengkap jika hal itu terwujud. Kita menunggu seseorang berubah, menunggu hidup menjadi lebih adil, menunggu kesempatan tertentu datang agar hati bisa tenang. Padahal, tanpa sadar, kita sedang menunda ketenangan yang sebenarnya bisa dirasakan hari ini. Kita mengaitkan kedamaian dengan sesuatu yang belum pasti, dan ketika kenyataan tidak mengikuti alur cerita yang kita buat, hati pun mulai goyah. Di titik inilah penting untuk membedakan antara tujuan hidup yang sehat dengan ketergantungan pada hasil akhir. Ada impian yang mendorong kita bertumbuh, namun ada pula harapan yang membuat kita terperangkap, menunggu sesuatu yang berada di luar kendali. Ketika kebahagiaan sepenuhnya kita sandarkan pada sesuatu yang tidak bisa kita kuasai, maka kekecewaan akan menjadi tamu yang datang terus-menerus. Dan itu melelahkan, tidak hanya untuk pikiran, tetapi juga untuk jiwa yang terus mencari pegangan. Rasa sakit sebenarnya bukan datang dari kenyataan yang tidak sesuai keinginan, tetapi dari upaya kita memaksa dunia agar berjalan mengikuti skenario dalam kepala. Semakin kuat kita menggenggam gambaran ideal tersebut, semakin tajam rasa kecewa ketika hidup memilih jalan lain. Seperti berjalan sambil membawa beban yang terus bertambah. Setiap langkah terasa berat, setiap kegagalan kecil terasa seperti pukulan besar. Harapan yang tidak terpenuhi itu akhirnya berubah menjadi sumber luka yang terus terbuka. Namun kebenarannya adalah, rasa perih itu bukan karena takdir kejam. Ia muncul karena kita, dengan penuh keyakinan, memaksakan diri untuk tetap memegang sesuatu yang sebenarnya tidak lagi sejalan dengan perjalanan jiwa kita. Ada hal-hal yang tidak dimaksudkan untuk menetap, ada orang-orang yang hadir hanya untuk mengajarkan, bukan untuk tinggal. Dan ketika kita mencoba menahannya tetap sama, disitulah hati merasa tersiksa. Kadang, kehilangan bukan hukuman, melainkan undangan untuk menemukan diri sendiri kembali. Karena itu, mari mulai melihat ke dalam. Tidak dengan menyalahkan diri, tetapi dengan keberanian untuk jujur pada apa yang kita rasakan. Jalan melepaskan harapan memang sunyi, dan tidak ada seorang pun yang bisa melaluinya untuk kita. Namun, langkah pertama selalu dimulai dengan kesediaan untuk menyadari beban yang selama ini kita pikul. Jika kita siap menelusuri perjalanan batin ini, sedikit demi sedikit, ruang baru dalam diri akan terbuka, memungkinkan kedewasaan emosional tumbuh dengan lembut. Sulitnya melepaskan harapan seringkali bukan karena kita keras kepala, tetapi karena kita takut pada ruang kosong yang akan muncul setelahnya. Di balik setiap harapan yang kita pegang erat, ada ketakutan mendalam terhadap ketidakpastian. Manusia cenderung merasa aman ketika bisa memprediksi apa yang akan terjadi, dan ketika hidup tak lagi memberi kepastian, kita menciptakan harapan sebagai tempat bersembunyi. Harapan itu menjadi ilusi kontrol, semacam pelindung emosional yang sebenarnya rapuh, namun tetap kita andalkan agar hati tidak merasa telanjang menghadapi kemungkinan yang tidak kita inginkan. Dalam proses ini, ego kita memainkan peran besar. Ego selalu ingin merasa aman, dan salah satu caranya adalah dengan mengontrol hasil. Ketika dunia luar bergerak di luar kendali kita, ego merasa terancam, maka dibangunlah harapan agar tercipta kesan bahwa semuanya akan berakhir sesuai rencana. Namun, saat kenyataan berbeda dari skenario yang kita bayangkan, kesenjangan itu menimbulkan luka, membuat kita bertanya mengapa hal yang sudah kita perjuangkan tidak juga menjadi milik kita. Padahal, ego hanyalah mencoba melindungi diri dengan cara yang tidak selalu sehat.
Tidak jarang, kita juga mempercayai ilusi bahwa orang lain atau situasi luar bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Kita menunggu seseorang memperlakukan kita dengan cara tertentu, menunggu pengakuan, menunggu perhatian, menunggu dunia untuk berubah demi ketenangan batin kita. Tanpa sadar, kita menempatkan beban yang sangat besar pada sesuatu di luar diri. Ketika perubahan itu tidak terjadi, kita merasa dikhianati. Padahal sejak awal kita menyerahkan kendali kebahagiaan ke tangan yang bukan seharusnya. Disinilah konsep transaksi emosional muncul, sesuatu yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Kita berbuat baik dengan harapan dibalas baik. Kita mencintai dengan harapan dicintai sama besar. Kita berkorban dengan harapan dihargai. Meski terlihat mulia, transaksi semacam ini berbahaya karena membuat cinta menjadi syarat. Kebaikan menjadi tuntutan, dan bantuan menjadi alat tawar-menawar. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, luka yang muncul bukan hanya luka kecewa, tetapi juga luka harga diri yang merasa tidak dihargai. Lebih dalam lagi, banyak harapan yang menyakitkan berasal dari luka-luka masa lalu yang belum sembuh. Ada kebutuhan batin yang tidak terpenuhi, yang kemudian kita proyeksikan kepada pasangan, pekerjaan, keluarga, bahkan kehidupan itu sendiri. Kita berharap seseorang mengisi kekosongan lama, berharap pencapaian tertentu menutupi rasa tidak cukup, berharap dunia memperbaiki apa yang pernah melukai kita. Namun semakin kita menggantungkan penyembuhan pada hal di luar diri, semakin jauh kita dari kedamaian yang sebenarnya kita cari. Dan pada akhirnya, memahami semua akar psikologis ini bukanlah untuk membuat kita menyalahkan diri sendiri. Justru sebaliknya, pemahaman adalah langkah pertama menuju kebebasan. Saat kita mulai melihat pola, kita mulai mengerti mengapa hati mudah terikat. Kita mulai memahami bahwa melindungi diri tidak harus dengan memegang sesuatu terlalu erat. Menyadari akar ini adalah pintu menuju penyembuhan, sebuah undangan lembut untuk mulai tumbuh dan merangkul diri sendiri dengan lebih bijak. Mempertahankan harapan yang tidak realistis seringkali membawa kita ke dalam siklus emosi yang naik turun tanpa henti. Ada momen di mana kita merasa optimis, yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai keinginan, namun dalam sekejap harapan itu runtuh ketika kenyataan berbicara lain. Siklus ini melelahkan, membuat kita terus mengulang pola yang sama seperti berjalan di lorong gelap yang tidak memiliki pintu keluar. Setiap kali mencoba bangkit, hati kembali jatuh pada titik yang sama, membentuk lingkaran penderitaan yang sulit diputus. Ketika harapan tidak terkelola, ia menciptakan semacam kacamata kuda dalam hidup kita. Kita menjadi terlalu fokus pada apa yang belum kita dapatkan, apa yang belum terjadi, atau apa yang kita inginkan dari seseorang, sehingga melupakan berbagai kebaikan kecil yang sebenarnya sudah hadir dalam keseharian. Kita membiarkan satu kekurangan menutupi 10 hal baik hanya karena mata kita terlanjur terpaku pada satu hasil yang belum tercapai. Akibatnya, hidup terasa selalu kurang, selalu menunggu, selalu mengejar sesuatu yang tampak semakin jauh. Dampaknya merembet pada hubungan antar manusia. Ketika harapan terlalu tinggi, kita cenderung kesulitan menerima orang lain apa adanya. Kita mulai menuntut, menyalahkan, atau memaksakan perubahan yang sebenarnya tidak mampu mereka lakukan. Hubungan menjadi tegang, penuh ekspektasi, dan kehilangan ruang untuk tumbuh secara alami. Kedekatan yang seharusnya memberi kehangatan justru menciptakan jarak, karena kita terlalu sibuk mengejar gambaran ideal daripada memahami realitas yang sedang kita jalani bersama. Tak hanya itu, harapan yang tidak terpenuhi juga menguras energi spiritual. Ada rasa hampa yang perlahan tumbuh, rasa kering di dalam diri yang muncul karena terlalu lama menunggu sesuatu yang tidak kunjung tiba. Kita mulai kehilangan kemampuan untuk menikmati momen saat ini, seolah hidup hanya bisa dinikmati setelah harapan itu terwujud. Jiwa pun menjadi letih, karena terus menunda kebahagiaan pada sesuatu yang tidak pasti. Padahal, momen sekarang adalah satu-satunya tempat di mana kedamaian bisa benar-benar ditemukan. Akumulasi beban ini sering memunculkan tanda-tanda fisik dan mental. Tidur menjadi tidak nyenyak, pikiran mudah cemas, tubuh terasa tegang,
dan emosi menjadi lebih reaktif. Hal-hal kecil tampak besar, dan situasi sepele bisa memicu kemarahan atau kesedihan yang berlebihan. Semua itu bukan karena kita lemah, tetapi karena hati telah bekerja terlalu keras memikul sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan kapasitasnya. Begitulah tubuh memberi peringatan bahwa kita perlu berhenti sejenak dan melihat kembali apa yang sebenarnya kita genggam. Jika terus bertahan dalam siklus ini, tanpa kita sadari, kita sedang tidak adil terhadap diri sendiri. Kita membiarkan hati terluka berulang kali oleh sesuatu yang sebenarnya bisa kita lepaskan, dan mungkin inilah waktunya untuk menegaskan batas, untuk memilih diri sendiri sebelum memilih harapan yang terus menyakiti. Waktu untuk memutus rantai penderitaan ini sudah tiba, bukan untuk menyerah, tetapi untuk menyelamatkan kedamaian yang selama ini hilang. Ada sebuah titik dalam perjalanan batin ketika kita mulai menyadari bahwa terus memaksa harapan bukan lagi tanda kekuatan, tetapi bentuk kelelahan yang kita tutupi. Pada titik itulah konsep penerimaan radikal hadir sebagai jembatan menuju kebebasan. Penerimaan bukan berarti mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura tidak peduli, melainkan keberanian untuk melihat realitas apa adanya tanpa menambahkan drama dari pikiran. Ini adalah langkah dewasa, langkah yang mengubah pertempuran batin menjadi ruang kedamaian baru. Untuk memahami penerimaan radikal, kita perlu mendefinisikan ulang apa itu berserah. Banyak orang mengira berserah sama dengan menyerah, padahal keduanya sangat berbeda. Menyerah adalah berhenti berusaha karena merasa tidak mampu, sedangkan berserah adalah kepercayaan aktif bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Berserah berarti tetap melangkah dengan hati yang lapang, tanpa memaksa hasil untuk mengikuti waktu dan bentuk yang kita inginkan. Ini bukan kekalahan, melainkan bentuk tertinggi dari kebijaksanaan emosional. Perubahan besar terjadi ketika kita mulai mengganti pertanyaan dari mengapa ini terjadi padaku menjadi apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini. Pergeseran sudut pandang ini mengubah rasa sakit menjadi guru yang lembut. Setiap kekecewaan menjadi pesan, setiap kehilangan menjadi pelajaran, dan setiap kegagalan menjadi bagian dari pembentukan jiwa. Hidup tidak lagi terlihat seperti musuh, tetapi seperti proses yang mengarahkan kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Ini adalah titik balik, momen ketika penderitaan mulai kehilangan cengkeramannya. Melepaskan harapan bukan berarti kita harus membuang mimpi atau berhenti berharap yang baik. Yang dilepaskan adalah keterikatan emosional yang kaku, keharusan bahwa mimpi itu harus terwujud dengan cara tertentu dan pada waktu tertentu. Kita tetap boleh bermimpi, tetapi dengan hati yang fleksibel. Ketika tidak lagi memaksa hasil, kita memberi ruang bagi hidup untuk mengatur kejutan, kesempatan, dan kemungkinan yang sebelumnya tidak kita lihat karena terlalu terpaku pada satu jalur. Penerimaan radikal juga mengajak kita berdamai dengan ketidaksempurnaan, baik dalam diri sendiri maupun dalam orang lain. Tidak semua hal bisa berjalan seperti yang kita mau, dan tidak semua orang mampu memberi apa yang kita harapkan. Ketika kita berhenti memaksa, hubungan menjadi lebih hangat, hidup terasa lebih ringan, dan hati tidak lagi terbebani oleh tuntutan yang tidak realistis. Setiap hal memiliki waktunya untuk mekar, dan ketika kita memaksa sesuatu tumbuh di luar musimnya, yang muncul hanya rasa frustasi. Dalam keheningan penerimaan inilah, kedamaian sejati mulai muncul. Kedamaian yang bukan datang dari situasi luar, tetapi dari hati yang berhenti bertarung melawan kenyataan. Kita mulai merangkul apa yang ada di sini dan saat ini, tanpa penolakan, tanpa resistensi. Dan ketika hati mulai lapang, energi baru mengalir, menghubungkan kita dengan kebijaksanaan yang selama ini tertutup oleh rasa takut. Inilah momen yang menandai awal dari kedewasaan emosional yang sesungguhnya. Melepaskan bukanlah proses yang terjadi dalam satu tarikan napas. Ia adalah seni yang halus, kadang menyakitkan, namun pada akhirnya membebaskan. Langkah pertama yang paling sering diabaikan adalah mengizinkan diri untuk berduka. Kita perlu memberi ruang bagi rasa kehilangan itu. Karena harapan yang tidak terwujud, tetaplah sesuatu yang pernah kita rawat dengan cinta. Mengakui bahwa kita sedih bukan berarti lemah,
tetapi justru menunjukkan keberanian untuk menghadapi kenyataan tanpa menyembunyikannya di balik senyum palsu. Setelah itu, hadir proses memaafkan. Memaafkan diri sendiri karena pernah berharap terlalu tinggi, karena pernah menuntut dunia mengikuti alur cerita kita, dan karena kadang kita tidak tahu cara yang lebih sehat untuk melindungi hati. Kemudian, kita belajar memaafkan objek harapan kita, apakah itu seseorang, situasi, atau masa depan yang tidak menjadi kenyataan. Memaafkan bukan berarti membenarkan, tetapi melepaskan diri dari beban yang selama ini mengikat kita pada luka lama. Tanpa memaafkan, pintu penyembuhan tidak akan pernah benar-benar terbuka. Dalam perjalanan melepaskan, kunci pentingnya adalah kemampuan untuk berhenti sejenak. Setiap kali narasi dramatis mulai muncul di kepala, ketika kita ingin menyalahkan atau merasa ditinggalkan, jedalah, tarik napas perlahan, rasakan tubuh, dan biarkan diri kembali ke momen ini. Napas sadar mengembalikan kita pada realitas tanpa filter, memutus aliran pikiran yang berlebihan. Dengan latihan ini, kita belajar tidak lagi bereaksi dari luka, tetapi merespons dari kesadaran yang lebih dewasa dan lebih lembut. Langkah berikutnya adalah membangun rasa cukup dari dalam. Selama ini, kita mungkin berharap seseorang atau sesuatu di luar diri mengisi kekosongan yang kita rasa. Namun, seiring waktu kita mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar mampu memenuhi semua ekspektasi batin itu. Mengisi diri kembali dapat dimulai dari hal sederhana, seperti memberi apresiasi pada diri sendiri, merawat tubuh, mendekat pada nilai spiritual, atau sekadar menghadirkan kebaikan kecil setiap hari. Saat ruang batin terisi dari dalam, kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada validasi eksternal. Melepaskan juga berarti belajar percaya. Percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar, apapun keyakinan kita, yang selalu mengarahkan hidup dengan cara terbaik meski kita tidak selalu mengerti jalannya. Apa yang dilepaskan tidak hilang begitu saja, tetapi memberi ruang bagi sesuatu yang lebih selaras dengan perjalanan jiwa kita. Ketika kita berani melepaskan, kita membuka kemungkinan baru, yang sebelumnya tertutup oleh rasa takut dan keterikatan. Kepercayaan ini bukan pasrah, tetapi bentuk lain dari keberanian batin. Dan akhirnya, kita perlu menerima bahwa melepaskan adalah praktik harian. Kadang hari ini kita kuat, besok rapuh. Hari ini kita merasa lega, besok kenangan kembali mengetuk. Itu bukan tanda gagal, melainkan tanda bahwa proses ini hidup dan nyata. Kita hanya perlu lembut pada diri sendiri, mengizinkan hati untuk perlahan melonggarkan genggamannya. Setiap hari sedikit saja sudah cukup, karena pada akhirnya, melepaskan bukan tentang meninggalkan sesuatu, tetapi tentang menemukan kembali ruang dalam diri untuk bernafas dengan bebas. Ketika kita akhirnya mampu melepaskan harapan yang selama ini membelenggu, sesuatu dalam diri mulai berubah dengan sangat lembut namun nyata. Ada ruang baru yang tercipta, sebuah ruang yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan, tuntutan, dan ekspektasi. Dari ruang inilah, kedewasaan emosional mulai tumbuh. Kita tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap hal kecil, kita mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, dan tidak semua kejadian perlu dibebani dengan makna yang berlebihan. Jiwa kita mulai stabil, seperti danau yang kembali tenang setelah badai reda. Hidup tanpa beban ekspektasi terasa jauh lebih ringan. Kita mulai mencintai tanpa mengikat, memberi tanpa menuntut, dan bekerja tanpa mengorbankan kedamaian diri. Ada keindahan dalam membiarkan segala sesuatu mengalir sebagaimana mestinya, tanpa memaksa orang lain atau keadaan untuk mengikuti skenario yang kita tulis. Dengan hati yang lapang, kita bisa melihat orang lain sebagai manusia dengan batas dan kekurangannya, bukan sebagai objek yang harus memenuhi kebutuhan emosional kita. Hubungan menjadi lebih hangat, lebih jujur, lebih manusiawi. Kedewasaan emosional juga ditandai dengan kemampuan untuk tetap bahagia, meski keinginan kita tidak selalu terpenuhi. Kita mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada hasil akhir, melainkan pada cara kita menjalani perjalanan. Ketenangan menjadi prioritas, bukan kemenangan.
Dan ketika hati tidak lagi bergantung pada sesuatu yang tidak pasti, kita menjadi lebih kuat menghadapi perubahan. Dunia luar mungkin tetap kacau, tetapi ruang dalam diri semakin kokoh dan tidak mudah terguncang. Pada titik ini, rasa syukur tumbuh dengan sendirinya. Kita mulai melihat hal-hal kecil yang dulunya tak terlihat karena tertutup oleh harapan besar yang menyita perhatian. Senyum orang lain, udara pagi, percakapan sederhana, keberhasilan kecil, bahkan ketenangan di akhir hari mulai terasa sebagai anugerah. Rasa syukur itu tumbuh menggantikan rumput liar kekecewaan yang dulu memenuhi hati. Kita tidak lagi hidup dalam penantian, karena setiap momen kini terasa cukup. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Melepaskan harapan yang menyakitkan butuh keberanian, kejujuran, dan kesabaran. Tetapi pada akhirnya, ini adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Kita sedang membangun rumah baru di dalam hati, sebuah tempat untuk kembali pulang apapun yang terjadi. Rumah yang tidak lagi bergantung pada perilaku orang lain atau pencapaian tertentu, tetapi berdiri kokoh karena fondasinya adalah penerimaan diri dan kedewasaan batin. Dan sebagai penutup perjalanan ini, biarkan sebuah doa atau afirmasi sederhana menemani langkahmu. Semoga hatimu lapang menerima apa yang tidak dapat kau ubah. Semoga jiwamu kuat menghadapi apa yang harus kau lepaskan. Semoga kamu menemukan kedamaian dalam setiap langkah kecil, dan semoga setiap harapan yang ditinggalkan membuka jalan bagi cahaya baru dalam hidupmu. Karena pada akhirnya, kamu layak untuk tenang, kamu layak untuk bahagia, dan kamu layak untuk pulang kepada dirimu yang paling sejati. Jika perjalanan batin ini menyentuh hatimu walau sehalus bisikan angin, izinkan dirimu melangkah lebih dalam bersama kami, menapaki jalan pulang menuju kedewasaan jiwa. Ruang ini akan selalu menjadi tempatmu kembali, tempat untuk belajar melepaskan dan menemukan cahaya diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh hatimu hari ini. Karena setiap suaramu adalah doa yang menguatkan perjalanan kita bersama. Terima kasih telah hadir, terima kasih telah membuka hati, dan sampai jumpa di video berikutnya.